PDI Perjuangan dan Partai Gerindra memiliki kans kuat untuk berduet mengusung pasangan Capres dan Cawapres 2024. Namun PDI Perjuangan sedari awal sudah hakul yakin pasang posisi. Capres jelas bakal milik Partai Banteng. Adakah sosok lain yang bakal moncer? Partai Gerindra melontarkan sinyal bakal berduet dengan PDI Perjuangan di ajang pemilu 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada 27 Mei mengungkapkan koalisi bisa terbangun karena hubungan baik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, sejak dini, PDIP sudah ambil ancang-ancang. Ada hitung-hitungan politik yang harus ditentukan. Sebagai parpol peraup suara terbanyak, PDIP bakal berkeras dengan posisi calon presiden. Sebuah agenda politik partai menargetkan bagaimana kami mendorong kader partai untuk menjadi calon presiden, karena berdasarkan jumlah kursi di parlemen yang dijadikan sebagai basis untuk mengusung calon, PDI Perjuangan memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut, dan ini juga sesuai dengan cita-cita politik partai, bagaimana partai mendorong kader yang telah dipersiapkan oleh mekanisme kepemimpinan di internal partai untuk menjadi pemimpin nasional sebagai tanggung jawab kepartaian kami di dalam melakukan kaderisasi politik. Itu sebagai skala prioritas sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Bagi Gerindra saat ini masih terlalu awal berhitung siapa sosok Capres-Cawapres. Di ujung masa Pilpres, soal itu bakal menjadi jelas. Hingga hari ini kami Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi akan mengusung siapa Capres atau Cawapres dalam Pilpres 2024. Sebagaimana kita tahu 2024 itu masih lama sekali. Saat ini kami sedang konsentrasi melakukan party building atau pembangunan partai sampai ke tingkatan anak ranting. Nah, komunikasi kami dengan PDIP dan partai-partai lainnya berjalan dengan sangat baik. Prinsipnya kami saling menghormati dan bersinergi dengan semua partai dalam kerja-kerja kebangsaan. Kami tidak mau berandai-andai soal peta politik 2024. Kalau mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya, komunikasi intensif soal penentuan Capres-Cawapres baru bisa terlaksana saat-saat injury time. Si PDI Perjuangan dan Gerindra amat sangat mungkin, bahkan saya mengatakan ini statusnya sudah kawin gantung. Tinggal diresmikan saja, tinggal resepsi saja tahun 2024 yang akan datang. Jika PDIP dan Gerindra sudah pas berduet, masih menjadi pertanyaan siapa yang bakal diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Gantung kepada dua variabel ya. Pertama, elektabilitas calon presiden, yang kedua dinamika politik ke depan ya. Kalau bicara dinamika politik ke depan, kalau misalnya Pak Jokowi bisa 3 periode ada amandemen, dan karena elektabilitas Pak Jokowi memang masih di atas Prabowo, maka calon presidennya dari PDI Perjuangan yakni Pak Jokowi dan wakilnya adalah Prabowo yakni sebagai wakil presiden ya. Pertanyaannya mau atau enggak? Ya menurut saya pasti mau. Jadi menteri saja mau ya, apalagi jadi wakil presiden dan pasti menang. Ya, jangan lupa bahwa Pak Prabowo sendiri pernah menjadi wakilnya Ibu Mega. Padahal waktu itu elektabilitas Bu Mega disurvei di bawah Pak SBY. Nah, kemudian tidak ada amandemen ya, dan surveinya Pak Prabowo di atas tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang lain ya. Maka kemudian wakilnya akan dari PDI Perjuangan. Siapa wakil itu? Untuk sementara yang saya lihat ada di pemerintahan adalah Mbak Puan. Bagaimana dengan Mas Ganjar? Nah, Mas Ganjar ini ada kerumitan tersendiri ya, sebagaimana terungkap dalam
konflik dalam acara PDI Perjuangan di Semarang, ada konflik yang cukup dalam antara Mas Ganjar dengan Mbak Puan dan Bambang Pacul. Saya kira ini hampir-hampir pasti menutup peluang bagi Ganjar untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kita lihat dari berbagai opsi-opsi skenario nampaknya banyak. Tapi PDI Perjuangan di dalam melakukan perjuangan skenarionya itu tunggal, jelas. Bagaimana kami bertanggung jawab di hadapan rakyat, kami melakukan konsolidasi, kami menggunakan seluruh kepercayaan rakyat tersebut untuk menyiapkan calon presiden dari kader PDI Perjuangan. Tim TV One mengabarkan.